Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mentoring bekerjasama dengan Senat, yaitu untuk materi akuntansi lanjutan 2. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas dua materi atau dua topik, yaitu Intercompany Profit Transaction, khususnya dalam hal mengenai PPE, dan juga untuk changes in ownership interest. Baik, jadi saya akan mulai dari yang pertama ya, untuk Intercompany Profit Transaction. Dalam soal dikatakan bahwa Prime Loss Company memiliki kepemilikan saham atas Seruni Company sebesar 95%. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Prime Loss Company adalah induknya atau parent dan Seruni Company adalah subsidiary. Kemudian kita diberikan sejumlah informasi ya, informasi tambahan yang terkait dengan transaksi intercompany tersebut. Kita bisa lihat teman-teman apa yang diminta di soal. Yang pertama, buatlah perhitungan equity in subsidiary income, NCI in income untuk transaksi untuk tanggal 31 Desember 2019. Kemudian diminta juga perhitungan controlling interest income dan juga consolidated net income ya untuk 31 Desember 2019. Dan yang terakhir adalah jurnal eliminasi terkait intercompany PPE ya untuk tahun 2019. Nah, teman-teman di sini diminta hanya untuk tahun 2019. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bukan hanya tahun 2019 saja, tetapi juga dari tahun 2017 hingga 2019. Ya. Nah, oke, jadi kita mulai dari yang pertama ya. Di yang pertama ini adalah Seruni Company menjual tanah kepada Prime Loss Company dengan seharga 1,5 miliar. Tanah tersebut diperoleh dengan biaya sebesar 1,7 miliar. Artinya teman-teman apa? Ada selisih ya. Ada selisih yang timbul. Bahwa si Seruni ini ketika dia jual kepada Prime Loss Company, dia akan mengakui yang namanya loss. Kenapa loss? Karena harga perolehan dia lebih tinggi atau lebih besar daripada uang yang dia dapatkan ketika menjual tanah tersebut. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat posisinya, si Seruni Company, dia akan catat cash senilai 1,5 miliar, kemudian dia akan mengakui loss 200 juta, dan dia akan mengkredit akun land ya senilai 1,7 miliar. Sedangkan Prime Loss, itu dia akan catat land ya sesuai dengan biaya yang dia keluarkan, yaitu 1,5 miliar. Nah, di sini teman-teman, kita harus paham bahwa jurnal eliminasi dibuat untuk apa? Untuk menghilangkan yang namanya intercompany transaction. Jadi kita ingin membuat seolah-olah transaksi ini atau intercompany transaction ini tidak pernah terjadi. Jadi kita ingin mengembalikan semuanya ke posisi seperti semula. Maka untuk bisa mengembalikannya, langkah yang pertama adalah teman-teman kita akan mengoffset loss-nya itu. Ya, kita akan eliminasi loss-nya. Loss itu kan diakuinya di sisi debit. Kita mau hilangkan loss-nya ini, seolah-olah transaksi ini nggak pernah terjadi. Maka teman-teman kita akan masukkan loss-nya di sisi kredit senilai 200 juta. Lalu pasangannya adalah aset tetapnya itu sendiri, yaitu land. Dimana kita tahu bahwa land ini adalah non-depreciable asset. Aset yang tidak didepresiasikan karena memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Secara konsep, kenapa land-nya bisa dapat 200 juta? Teman-teman bisa lihat di sini. Seruni Company ketika dia menghapus asetnya itu, yaitu land, dia menghapus senilai 1,7 M. Sedangkan si Prime Loss ketika dia mengakui land, yang dia akui hanya 1,5. Kita ingin ketika melakukan konsolidasi, secara sudut pandang konsolidasi, seolah-olah transaksi ini nggak pernah terjadi. Kalau transaksi ini nggak pernah terjadi, harusnya land itu tetap tercatatnya. Kalau berdasarkan sudut pandang konsolidasi, adalah saldonya 1,7 miliar, bukan 1,5 ya. Makanya dari 1,5 ke 1,7 ada selisih 200 juta. Jadi kita ingin memulihkan nilai land-nya itu seperti kondisi semula. Seakan-akan transaksi ini nggak pernah terjadi. Ya, jadi di sini land di sisi debit 200 juta dan loss on sale of land di sisi kredit senilai 200 juta. Nah, kemudian teman-teman kita akan lanjut ke tahun berikutnya, tahun 2018. Nah, di sini kita lihat transaksinya downstream atau upstream. Dalam hal ini, Seruni menjual kepada Prime Loss. Kita tahu bahwa Seruni adalah subsidiary.
ketika subsidiary dijual ke parent, ini namanya upstream. Jadi dia naik ke atas ya, dari subsidiary ke parent. Kalau transaksinya upstream, maka ketika di periode selanjutnya, loss-nya ini akan terbawa, tapi dia nggak boleh diakui sebagai loss. Kenapa? Karena ini terjadinya di masa lampau, di periode yang sudah berlalu. Di periode yang sekarang, di tahun 2018, kita harus pecah loss-nya itu. Menjadi apa? Menjadi kita akan alokasiin ke parent dan juga ke NCI. Maka di sini, loss-nya itu kita akan alokasiin ke parent, yaitu kita lihat dia pakai metodenya apa? Complete equity ya. Jadi kalau misalkan dia pakainya complete equity, maka kita akan hitung ya, menggunakan metode complete equity, berarti nama akun yang digunakan adalah investment in S atau investment in subsidiary ya, sebesar 95%. Teman-teman bisa hitung 95% dikalikan 200 juta. Untuk NCI-nya berarti selisihnya ya teman-teman ya, yaitu 5%, kamu kalikan dengan 200 juta. Hasilnya adalah 10 juta. Maka totalannya tetap sama, yaitu 200 juta. Nah, ini untuk yang tahun 2018. Nah, kemudian yang berikutnya terjadi adalah tanah tersebut pada tanggal 1 Desember 2019 dijual oleh Primrose Company, di mana si Primrose itu memperoleh laba sebesar 200 juta. Jadi dia jual tanah itu. Nah, kita asumsikan ketika dia jualnya ke pihak ketiga atau pihak luar ya. Nah, ketika suatu aset itu sudah terjual ke pihak ketiga, maka laba atau ruginya yang tadinya kalau intercompany transaction itu kan nggak boleh diakui. Tapi kalau sudah terjual ke pihak ketiga atau pihak di luar afiliasi, itu sudah boleh diakui, sudah boleh direalisasikan. Maka si Seruni kan awalnya dia mencatatkan kerugian, tapi kita nggak boleh mengakui kerugiannya itu. Makanya kita eliminasi nih loss-nya, ya kan? Di tahun 2017 kita eliminasi loss-nya. Di tahun 2018 loss-nya itu kita pecah ke parent dan NCI. Nah, di tahun 2019 tanahnya itu sudah terjual ke pihak ketiga. Berarti apa? Kita boleh akui, si Seruni Company boleh mengakuinya. Makanya dimunculin lagi di sini loss on sale of land, karena dia sudah merealisasikan kerugiannya. Ruginya itu sudah terrealisasi senilai 200 juta. Nah, dari sini baru teman-teman kita alokasiin ya. Ingat, ini apa? Upstream. Alokasikanlah ke parent investment in S dan juga ke NCI ya. Masing-masing sebesar 95% dan juga 5%. Kemudian berikutnya dikasih tahu Primrose Company dapat laba 200 juta. Nah, ketika Primrose dapat laba, itu kan laba ketika dia menjual aset itu kepada pihak luar. Nah, itu nggak usah kita apa-apain, kita nggak perlu eliminasi. Jadi, untuk laba yang 200 juta ini, kita nggak usah utak-atik, nggak usah kita apa-apain. Ya, itu boleh diakui. Karena kan dia menjualnya ke pihak luar. Oke ya, jadi untuk aset yang pertama, non-depreciable asset, yang lain saya kira seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini adalah equipment. Jadi, tanggal 1 Oktober 2017, Primrose Company ini membeli peralatan dari Seruni Company. Ya, lagi-lagi yang menjual Seruni. Artinya ini transaksinya adalah upstream. Dengan si Primrose itu dia beli dari Seruni harganya 453 juta. Peralatan tersebut diperoleh 1 Januari 2016. Nah, berarti kan diperoleh siapa? Diperoleh Seruni. Awalnya kan milik Seruni. Ya, dengan harga beli atau cost-nya 800 juta, umurnya 5 tahun. Penyusutannya metode saldo menurun. Ya, jadi si Seruni menggunakan saldo menurun ganda atau double declining. Sedangkan Primrose ketika dia beli atau dia akuisisi peralatannya, dia nggak pakai metode saldo menurun, tapi dia pakainya metode garis lurus untuk mendepresiasikan peralatan tersebut. Nah, kemudian kita lihat informasi berikutnya ya, terjual juga ke pihak luar. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Di
1 Oktober 2017. Kalau kita lihat pencatatannya di buku masing-masing, si Seruni dia akan catat teman-teman. Dia akan terima uang cash. Dia akan dapat uang senilai 453 juta. Nah, tapi kita belum tahu nih ya. Jadi kita mesti hitung dulu nih. Dia menggunakan metode saldo menurun si Seruni ya. Umur masa manfaat 5 tahun. Jadi persentase penyusutannya per tahunnya adalah 100%. Teman-teman bagi 5 ya. Karena masa manfaat 5 tahun 20% kaliin 2. Yaitu 40%. Ini persentase depresiasinya. Nah, kemudian kita bisa lihat teman-teman cost dari equipment itu sendiri, yaitu 800 juta di 1 Januari 2016 ya. Nah, kemudian dia terjadi intercompany transaction-nya di 1 Oktober 2017. Maka kita harus hitung dong akumulasi penyusutannya supaya kita bisa mengetahui book value per 1 Oktober 2017. Nah, di sini teman-teman kita bisa hitung penyusutan untuk tahun 2016 dan juga penyusutan untuk tahun 2017 dari 1 Januari sampai 1 Oktober. Nah, jadi yang pertama caranya teman-teman 40% kita kalikan dengan cost-nya 800 juta. Itu kita akan dapat penyusutan di tahun pertama, tahun 2016. Nah, untuk penyusutan di tahun 2017, jadi 40% itu kan bobotnya ya. 40% kaliin dengan yang tersisa. Ingat, dia kan saldo menurun. Penyusutan itu dihitung dari persentasenya dikali book value-nya. Book value-nya berarti kan 60%. Ya, 40% kaliin 60%, kaliin 800 juta, kaliin dari 1 Januari ke 1 Oktober. Berarti kan 9 bulan yang terhitung. Berarti dikali 9 per 12. Saya rasa teman-teman untuk menghitung accumulated depreciation harusnya bisa ya. Jadi saya nggak terlalu membahas dengan detail. Ya, dari hasil ini kita bisa tahu teman-teman berapa book value-nya. Tinggal kita selisihin. Book value-nya adalah 336 juta. Ya. Kemudian selling price-nya di mana si Primrose Company membeli peralatannya itu di harga 453. Ya. Book value-nya cuma 336, tapi peralatannya dibeli di harga 453. Artinya apa? Ada selisih ya, ada gain. Ada gain yang didapat dari intercompany transaction ini. Jadi dari sini kita akan mengetahui gainnya ada 117 juta. Oke, kita akan eliminasi dulu yang pertama ya. Nah, jadi cara mudahnya ketika kita ingin, jadi kalau misalkan di buku ya, di bukunya si Seruni sama Primrose, Seruni akan catat nih, cash, accumulated depreciation-nya di debit, karena kan dia melepas atau mendispose asetnya. Kemudian dia akui gain, dia hapus equipment dia write off. Nah, sedangkan si Primrose dia akan beli equipment pada cash. Ya. Nah, jadi ini secara konseptual kita bisa lihat eliminasi pertama gainnya nih. Gainnya kita eliminasi, kemudian kita ingin munculin kembali accumulated depreciation. Jadi ketika ada intercompany transaction, accumulated depreciation-nya udah nggak ada. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena si Seruni ketika dia lepas, dia akan offset ya, accumulated depreciation-nya dia akan balik, dia akan write off, dia akan hapus, equipment-nya juga dia akan hapus. Nah, kita ingin seakan-akan tetap seperti semula. Kita munculin accumulated depreciation. Kemudian kita munculin juga equipment-nya. Harusnya equipment-nya 800, tapi yang dicatat cuma 453. Teman-teman bisa selisihin. 800 dikurang 453. Ya, jadi inilah jurnal eliminasinya. Atau teman-teman bisa pakai cara yang lebih sederhana. Gampangnya gini. Berapa gainnya? 117 juta. Oke, ini intercompany transaction, kita nggak boleh akui gain. Karena dia tujuannya kan ke pihak yang berafiliasi. Maka kita akan hapus gainnya. Gainnya akan masuk ke sisi debit 117. Berikutnya, kita akan munculin accumulated depreciation yang tadinya udah di write off, kita mau munculin. Masukin teman-teman. Accumulated depreciation-nya berapa? 464. Oke, kita masukin 464. Ada selisih. Selisihnya itu masukin ke nama aktiva tetapnya. Kalau equipment, kalau mesin, kalau building ya building. Ya. Nah, udah deh. Jadinya ini.
Nah, berikutnya teman-teman, kamu jangan lupa, aset seperti ini adalah aset yang sifatnya depreciable, dia akan terdepresiasi. Jadi ada yang namanya realized usage, gain atau loss-nya itu boleh diakui ketika dia sudah dimanfaatkan. Jadi di akhir masa manfaat, gain atau loss-nya itu akan diakui sepenuhnya. Sudah diakui sepenuhnya di akhir masa manfaat. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, caranya gimana? Kamu harus hitung dulu depresiasi menurut Seluni dan juga prime loss ya. Nah, saya kira kalau menghitung ini harusnya kalian udah paham ya. Kalau misalkan Seluni seolah-olah kalau transaksi ini nggak pernah terjadi, dia pakai metode saldo menurun. Jadi 40% ya penyusutan selama 3 bulan nih, dari 1 Oktober sampai 31 Desember 2017. 40% teman-teman kaliin book value yang tersisa. Ingat, dia udah di tahun kedua ya. Kan dia beli peralatannya di 1 Januari 2016. Ini udah masuk tahun kedua. Jadi 40% kaliin 60%. Habis itu kaliin 800 juta, jangan lupa. Dari 1 Oktober ke 31 Desember. Cuma 3 bulan. Kali 3 per 12. Kemudian menghitung penyusutannya melihat dari sisinya si prime loss. Prime loss, dia beli peralatan harganya 453 juta. Dengan masa manfaat, umur masa manfaat yang tersisanya. Ya, 5 tahun itu kan mestinya 60 bulan. Udah jalan berapa bulan nih? Si Seluni dia udah punya dari 1 Januari 2016 sampai 1 Oktober 2017. Jadi 2016 udah kepake 12 bulan. 2017 udah kepake 9 bulan. 12 tambah 9, 21. Makanya 453 juta, teman-teman bagi dulu dengan 39. 39 dapat dari mana? 39-nya. 39 didapat dari 60 dikurang 21. Maka teman-teman akan dapat penyusutan per bulannya. Ingat, dia metodenya garis lurus. Habis itu kaliin 3. Ya, karena 3 bulan. Dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Artinya ada selisih teman-teman. Kalau intercompany transaction ini nggak terjadi, depresiasinya, beban penyusutannya harusnya 48 juta. Tapi karena terjadi intercompany transaction, maka si prime loss dia cuma nyatat 34 juta. Nah, saat ini yang dicatat adalah yang menurut si prime loss ya. Nah, penyusutan yang dicatat bebannya hanyalah 34 juta. Kita ingin seolah-olah transaksi ini nggak pernah terjadi. Kita mau bikin ke semula. Maka teman-teman kita akan hitung selisihnya. Ya, 48 dikurang 34 sekian. Hasilnya adalah 13 juta sekian. Nah, nominal ini kita catatnya kan, jadi si prime loss ini nyatatnya 34. Kalau secara konsolidasi, seolah-olah intercompany transaction nggak pernah terjadi. Jadi maunya 48. Maka di sini kita akan catat depreciation expense ya. Kenapa depreciation expense? Karena kita ingin menambah saldo pada beban penyusutan senilai 13 juta sekian ya pada accumulated depreciation equipment ya. Jadi ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa kayak kita bagi aja. Oh ini mah gampang kok, tinggal dibagi aja dengan umur tersisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena teman-teman lihat metodenya beda. Yang awalnya saldo menurun, sekarang jadi garis lurus. Keduanya punya karakteristik yang bertolak belakang. Kalau garis lurus, dia beban penyusutannya selalu flat. Flat itu maksudnya adalah tetap ya, selalu stabil. Sedangkan kalau double declining, gede di awal tapi kecil di akhir. Nah itu yang membuat harus kita berhati-hati ya. Jadi kita harus meningkatkan atau menambah saldo penyusutan kita sebesar 13 juta ya. 13 juta sekian. Kenapa? Karena kalau ada intercompany transaction, DP yang dicatat itu kan menurut si prime loss saja 34. Tapi menurut Seluni seolah-olah nggak pernah terjadi intercompany transaction, harusnya 48 ya. Jadi depreciation expense pada accumulated depreciation equipment. Kemudian kita masuk ke tahun yang kedua 2018. Nah, untuk yang pertamanya ini sama aja teman-teman, cuma gain on sale-nya kita pecah ya. 95% kita alokasi ke investment in subsidiary atau investment in S karena dia haknya parent. Kemudian kita alokasi juga ke NCI sebesar 5%-nya. Ya. Kemudian equipment-nya yang lainnya tetap 347 juta, accumulated depreciation-nya juga tetap 464. Ya.
Jadi jurnal yang ini tetap ya, cuma kita pecah aja gain atau lossnya kita akan alokasiin. Lihat dia downstream atau upstream. Kalau upstream kita mesti alokasiin, ada yang ke parent dan juga ke NCI. Lalu lihat metodenya, cost method atau equity method. Kemudian kita ingin bawa nih teman-teman yang realized usage yang di periode sebelumnya, yang depreciation expense yang 13 juta ini. Ini kita akan alokasikan expense-nya ini. Pokoknya akun expense ini kita akan alokasiin ya. Kalau nggak di periodenya kita bawa, tapi kita akan alokasiin karena dia upstream, kita alokasiin ke parent dan juga NCI. Lihat metodenya. Maka di sini investment in S pada NCI. Maka teman-teman hitung 13 juta kamu kaliin 95%. Untuk yang 5%-nya, untuk NCI-nya 5% dikali 13 juta sekian. Kemudian teman-teman kita harus menghitung penyusutan di tahun 2018 yang harus kita adjust ya, supaya seolah-olah transaksi intercompany transaction ini nggak pernah terjadi. Nah, kalau kita seolah-olah ya, kalau Seluni ini depresiasi Seluni ini melambangkan beban penyusutan seolah-olah tidak terjadi intercompany transaction ya, karena kan mula-mula alatnya itu dimiliki oleh Seluni. Jadi kalau menghitung penyusutan secara sudut pandang Seluni, jadi seolah-olah tidak terjadi intercompany transaction. Kita ikuti metodenya Seluni. Ya, jadi seolah-olah nggak terjadi teman-teman. Maka penyusutannya gimana teman-teman? Ya kamu tinggal hitung aja ya. Berapa beban penyusutan yang akan diakui 2018. Seolah-olah intercompany transaction ini nggak terjadi. Berarti pakai metodenya Seluni. Ya, 40% kali 60% kaliin lagi dengan 60% ya. Jadi 40 kali 60 kali 60. Karena ini udah tahun ketiga. Kaliin 800 juta. Hasilnya adalah 115 juta 200 ribu. Kemudian untuk yang prime loss, teman-teman gak usah khawatir. 453 juta. Tinggal kamu bagi, tadi kan udah dibagi ya, 39 bulan ya, masa manfaat yang tersisanya. Nah, jadi 39 tinggal kaliin aja. Ini 1 tahun penuh, berarti kaliin 12. Nah, di sini teman-teman kita melihat bahwa penyusutan berdasarkan catatan si prime loss itu lebih besar daripada Seluni. Artinya apa? Beban depresiasi yang dicatat pada saat ini lebih gede daripada menurut sudut pandang konsolidasi. Jadi ini kegedean. Kenapa kegedean? Karena harusnya dicatat kalau intercompany transaction ini nggak terjadi, harusnya cuma 115. Tapi yang dicatat 139. Kok bisa gitu sih kok? Kemarin di 2017 yang dicatatnya kekecilan. Kok 2018 catatnya kegedean? Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Ini terjadi karena karakteristiknya bertolak belakang. Double declining itu gede di awal, kecil di akhir. Ingat, ini udah tahun ketiga. Makanya depresiasi menurut Seluni seolah-olah kan nggak terjadi intercompany transaction, akan lebih kecil karena dia udah gede di awal. Ingat, double declining itu gede di awal, kecil di akhir. Nah, sedangkan kalau prime loss dia kan pakainya metode garis lurus, artinya selalu tetap nggak bisa gede di awal atau kecil di akhir, nggak bisa ya. Makanya kita menyesuaikan teman-teman, prime loss-nya lebih besar daripada Seluni, artinya yang tercatat saat ini lebih besar daripada yang seharusnya. Maka kita ingin turunin beban penyusutannya. Makanya di sini depreciation expense-nya di sisi kredit ya. Senilai berapa? Senilai 24 juta ya. 24184.615. Senilai 24 juta. Ya. Kemudian selisihnya nih. Kita tadi udah tahu investment in subsidiary, udah tahu NCI, kemudian udah tahu depreciation expense. Selisihnya masukin ke accumulated depreciation ya. Maka accumulated depreciation-nya ditemukan angka sebesar 11.030.769. Nah, kemudian berikutnya adalah tahun 2019, teman-teman. Nah, di tahun 2019 ini kita lihat ya. Tanggal 1 April peralatan udah dijual oleh pihak prime loss pada pihak luar dengan harga jual 600 juta. Jadi udah terjual ke pihak luar. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan
Kalau dia udah terjual ke pihak luar, berarti asetnya udah nggak ada secara udah dihapus, sudah di write off. Kan dia udah jual ke pihak luar. Jadi secara sudut pandang konsolidasi, aset itu udah nggak ada. Ya. Makanya kita nggak perlu bikin lagi jurnal yang pertama nih, yang munculin equipment sama accumulated depreciation. Kenapa? Asetnya udah nggak ada. Jadi kita nggak usah munculin, ya, asetnya udah nggak ada. Nah, lalu suka ditanya gini, sebetulnya jurnal eliminasi ini dibuatnya kapan sih kok? Gitu ya. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat pada saat melakukan konsolidasi. Jadi pada saat mau melakukan konsolidasi, kita buat jurnal eliminasi. Nah, jadi bisa dibilang jurnal eliminasi ini dibuatnya di akhir tahun, pada saat periode berakhir, yaitu per 31 Desember. Ya, kita boleh asumsikan seperti itu. Kita asumsikan. Ya. Nah, kemudian teman-teman, berarti kita nggak perlu buat nih jurnal yang ini nih, yang ngakuin, yang munculin lagi akumulasi depresiasi, kemudian kita alokasi munculin kembali saldo equipment ya, kita nggak perlu. Ya, karena asetnya kan udah nggak ada. Udah terjual ke pihak luar, udah di write off. Nah, yang perlu kita lakukan adalah teman-teman, kita harus akui realize-nya ya. Jadi sama kayak yang land. Nah, bedanya apa? Kalau land ini dia cuma adanya realize gain atau realize loss. Kalau di sini kita ada dua. Dari gain atau loss-nya sama dari usage-nya, pemakaian. Ya. Teman-teman bisa lihat di 1 April, dia jual di 1 April. Artinya dari 1 Januari sampai 31 Maret, peralatannya dipakai dulu, ya. Dari 1 Januari sampai 31 Maret, peralatannya dipakai dulu. Jadi ada realize usage-nya karena peralatannya dipakai. Teman-teman bisa hitung kalau menurut Seluni seolah-olah nggak terjadi berapa nih, ya. Ingat ini udah masuk berarti tahun keempat ya, bisa dibilang tahun keempat. Maka 40% kali 60% kali 60% kali 60%. Karena udah tahun keempat. Kaliin dengan 800 juta, kaliin. Ini dijualnya 1 April. Berarti yang kita susutin cuma Januari sampai Maret. Ya. Kaliin 3/12. Nah, sedangkan kalau untuk prime loss ini kan dia pakainya metodenya straight line method. Dia 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan sama dong. Sama waktu tahun 2017 ya. Ini juga cuma 3 bulan. Ya. Jadi 453 juta, teman-teman bagi dengan tadi berapa? 39 bulan ya yang tersisa, bagi 39 kali 3. Kenapa 3? Karena yang terhitung cuma Januari sampai Maret. Nah, artinya apa? Penyusutan yang dicatat oleh prime loss itu besarnya adalah 34 juta sekian. Sedangkan menurut Seluni, harusnya penyusutan itu cuma 17 jutaan. Artinya apa? Penyusutan yang dicatat oleh prime loss itu terlalu besar, ya, kebesaran. Nah, ketika mau realize usage, kita akan turunin nih ya. Kita akan turunin saldo penyusutannya. Makanya teman-teman, ketika kita mau turunin saldo penyusutannya, depreciation expense ya, akan kita masukin ke kredit karena kita mau turunin. Sebesar berapa selisihnya nih? 17.566.154. Ya. Nantinya depreciation expense ini kita nggak akan pasangin dengan accumulated depreciation, nggak. Kenapa? Karena asetnya udah terjual, jadi kita nggak punya lagi saldo saldo dari equipment itu dan nggak punya lagi saldo dari accumulated depreciation-nya. Kita nggak usah munculin karena udah terjual. Nanti kita tinggal alokasiin aja. Lihat dia upstream atau downstream. Kalau downstream berarti ke investment in S saja. Tapi kalau upstream ingat berarti ada kepemilikan NCI. Ya, nah ini depreciation expense ini melambangkan realized usage ya, jadi keuntungan dari pemakaiannya dari 1 Januari sampai 1 April atau 3 bulan. Nah, berikutnya adalah kita akui realized gain-nya. Dia udah terjual, jadi kita harus akui gain on sale of equipment. Dapatnya dari mana kok? Dari yang tersisa. Ya, di sini teman-teman cara ngitung gain-nya adalah pertama gain-nya adalah 117 juta. Kemudian kamu lihat DP-nya di debit ya. Kalau DP-nya di debit berarti ini gain. Harusnya kan kalau gain normalnya depreciation expense-nya di kredit. Itu kalau realized gain, realized usage-nya. Karena ini di debit, berarti ini bersifat menambah. Ya. Jadi 117 tambah 13 sekian. Kemudian kamu kurangi dengan nih yang di kredit dikurangi 24. Kemudian kamu kurangi dengan 17 sekian. Hasilnya adalah 88.
Atau teman-teman bisa pakai cara yang lain. Ini 117 juta, langsung aja pakai yang terakhir, ambil dari accumulated depreciation-nya ya, yaitu 11 juta. Jadi yang 11 juta ini sudah terrealisasi dari 2017 sampai 2018. Nah, jangan lupa di tahun 2019 kita ada lagi. Hasilnya tetap sama ya teman-teman, 88,403,077. Ya. Hasilnya tetap sama. Intinya adalah teman-teman, ketika depreciation expense-nya di debit, pada dia adalah gain. Harusnya kan kalau gain ketika dia realize usage, artinya kan gainnya itu udah kepake ya, boleh diakui, boleh direalisasi. Harusnya depreciation expense-nya di kredit, bukan debit. Nah, ini di debit. Kenapa? Karena ada perbedaan metode. Yang satunya double declining, yang satunya straight line method, karena beda metode tadi. Ya, jadi gain on sale-nya dapat 88. Nah, ini teman-teman tinggal totalin realize gain on sale-nya sama realize usage-nya. Kamu totalin. Habis itu jangan lupa ya, untuk yang investment in S kaliin 95%. Lalu untuk yang ini kamu untuk NCI-nya kaliin 5%. Sesuai kepemilikannya NCI. Oke ya, jadi ini untuk yang equipment. Nah teman-teman, kemudian berikutnya untuk yang vehicle. Nah, untuk yang vehicle, dia menjual kendaraan ke Seluni ya dengan harga jual 354 juta, harga perolehannya 400 juta. Metode garis lurus. Nah, teman-teman bisa lihat book value-nya berapa. Cost-nya 400 juta, accumulated depreciation-nya dari 1 Juli 18 ke 1 Juli 19. Berarti kan 1 tahun ya. Umur masa manfaatnya 4 tahun. Berarti 400 juta dibagi 4. Maka akumulasi penyusutannya ada 100 juta. Maka book value-nya 300 juta. Dijual dengan harga 354. Maka ada gain yang terjadi yaitu 54 juta. Kita mau eliminasi gainnya ini teman-teman. Maka gainnya kita akan masukkan ke sisi debit 54 juta. Kemudian kita munculin akun accumulated depreciation 100 juta. Nah, selisihnya masukin ke akun vehicle sebesar 46 juta. Ya, ini akun vehicle ini selisih dari gain dan accumulated depreciation-nya. Ingat, kalau gain ketika kita ada realized usage ya, jadi karena dipakai kita boleh merealisasikan gainnya itu depreciation expense-nya di kredit. Jadi yang di debit adalah accumulated depreciation-nya. Gimana caranya teman-teman? Karena ini metodenya sama ya, asumsinya sama, garis lurus dua-duanya. Berarti tinggal dari gainnya aja nih. 54 juta dibagi sisa umur masa manfaatnya 3 tahun. Ya, karena kan udah jalan setahun, jadi 4 dikali 1. Jadi dibagi 3, tersisa 3 tahun. Kaliin dari 1 Juli sampai 31 Desember. Berarti kan cuma 6 bulan. Dikali 6 per 12. Maka hasilnya adalah 9 juta. Ya, jadi hasilnya sini adalah 9 juta. Ini adalah realized usage-nya. Jadi dari gain ini, dari 54 juta, yang boleh diakui cuman 9 jutanya aja. 9 jutanya udah boleh diakui. Kenapa? Karena sudah dipakai. Jadi di akhir masa manfaat, seluruh gain atau loss sudah diakui semuanya. Ketika di akhir masa manfaat, sudah terakui semuanya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan menghitung ya dari sisi Seluni sama prime loss ya. Nah, kalau dari sisi Seluni, teman-teman bisa lihat separate earnings-nya Seluni ya sebesar 500 juta. Kemudian untuk prime loss-nya itu 750 juta ya. Nah, pertama saya dari subsidiary dulu ya. Subsidiary Seluni 500 juta teman-teman. Yang pertama dia ada realize loss on sale ya. Nih yang land ini dia ada merealisasikan karena kan tanahnya terjual di tahun 2019. Maka akan mengurangi 200 juta ya. Kemudian dia ada realize gain on sale yang ini 88 juta sekian ya, karena sudah terjual ke pihak ketiga. Jangan lupa dia ada usage ya, realize dari usage itu pemakaiannya. Pemakaiannya tadi adalah 17.566. Nah, ya, depreciation expense ingat kalau dia di kredit berarti dia merealisasikan usage ya, realize usage-nya. Dari gain itu boleh direalisasikan sebesar 17 juta.
Nah, maka adjusted income-nya teman-teman kita akan dapat hasilnya ada 405.969.231. Dari sini kita akan alokasikan ya. Dari income-nya itu ada yang ke prime loss dan juga NCI. Jadi yang prime loss dikali 95%, yang NCI dikali 5% ya. Nah, berikutnya kita akan menghitung separate earning-nya si prime loss. Dia punya 750 juta. Teman-teman jangan lupa dia ada unrealized gain ya. Nih, 54 juta nih. Jadi di dalam saldonya si prime loss, di earningsnya prime loss yang 750 juta, pasti di dalamnya udah ada gain ini. Ya dong, di dalamnya udah ada gain dari itu. Makanya kita eliminasi supaya kita hilangkan. Maka waktu menghitung controlling interest-nya, kita harus kurangin. Kita harus kurangi dengan unrealized gain-nya, 54 juta. Jangan lupa teman-teman, dia ada realized usage, karena dia kan depreciable asset. Ketika dipakai, masa manfaatnya dijalankan, berarti dia boleh diakui gain atau loss-nya sesuai dengan masa manfaat yang sudah terpakai. Ya, jadi realized usage-nya berapa? Nih, depreciation expenses 9 juta, berarti 9 juta ya. Maka adjusted income-nya adalah 750 dikurang 54 ditambah 9. Nominalnya 705. Kemudian dapat income dari Seruni ya, yaitu yang jatahnya ke parent atau prime loss, yaitu 385.670.769. Maka ditotalin adalah controlling interest-nya 1.090 juta sekian. Nah, buat menghitung consolidated net income, teman-teman tinggal hitung aja controlling interest tambahin yang NCI ini. Maka kamu akan dapat consolidated net income. Ya, jadi caranya seperti ini teman-teman. Atau mungkin dosen kalian di kelas punya cara yang berbeda, itu nggak masalah. Ya, nggak harus 100% pakai format yang seperti ini. Nggak harus. Pakai format apapun yang lain bisa, nggak masalah. Tapi hasilnya tetap pasti sama. Ya teman-teman ya, mungkin ini materi mengenai intercompany profit transaction. Saya akan lanjut ke soal berikutnya ya, yaitu changes in ownership interest. Jadi di sini Sun Company dia punya 150.000 lembar saham yang beredar dengan par value-nya sekian ya. Ada contributed capital dan juga return earning-nya. Kemudian Port Company dia akan membeli saham Sun Company tapi dengan 3 tahap pembelian. Jadi dia ada 3 kali beli. Di tahun 2014, 15 dan 16. Ya, jadi kita akan hitung dari yang pertama-tama. Kita akan hitung dari yang tahun 2014. Jadi yang pertama, investment in Sun Company pada cash senilai nominalnya 150.000 ya. Kita bisa lihat teman-teman ownership-nya berapa, yaitu 10% ya. Dapat dari 15.000 dibagi 150.000. Kemudian di tahun 2015, investment in Sun Company pada cash dengan nominal sebesar 735.000 ya. Nah, di periode ini diakuisisinya berapa persen? Tinggal kamu hitung aja 52.500 ya, 52,5 dibagi 150.000. Hasilnya ada 35%. Nah, total kepemilikan kita adalah 10 ditambah 35. Hasilnya adalah 45%. Nah, di sini teman-teman lihat, dia pakai metodenya apa? Cost method ya. Nah, ketika perusahaan menggunakan cost method, kita mengasumsikan, asumsinya adalah perusahaan udah punya rencana kalau dia akan memperoleh pengendalian. Dia udah rencanain. Cuma dia nggak mau sekaligus belinya, dia maunya bertahap. Tapi dia udah rencanain, dia akan melakukan akan memiliki pengendalian. Nah, ketika dia punya pengendalian, dia mau pakainya cost method. Makanya, walaupun kepemilikan sahamnya sudah di atas 20%, harusnya kan kalau udah di atas 20, dia pakainya bukan lagi cost method, tapi equity method. Sudah di atas itu, dia tetap asumsinya menggunakan cost method. Kenapa tetap menggunakan cost method? Karena dia mengasumsikan sudah yakin pasti akan melakukan pembelian tahap 3, di mana akan punya pengendalian.
Jadi dia maunya tetap pakai cost method aja. Gitu ya. Makanya di tahun 2015 kita nggak usah mengakui yang adanya distribusi laba bersih. Kita nggak perlu ngakuin AC di tahun 2015. Kenapa? Karena dia mengasumsikan dia tetap pakai cost method. Dia udah punya rencana untuk memperoleh pengendalian. Ya. Nah, di tahun 2016 teman-teman barulah ini ada nanti akan ada evaluasi karena kita punya pengendalian. Kita akan gain control. Ya. Di sini adalah investment in sand company senilai 500.000 pada cash ya. Nah, ownership-nya menjadi berapa persen teman-teman? Menjadi 85%. Pertama kita punya 15.000 lembar, kita beli 52,5, kemudian kita beli lagi 60.000. Totalnya kepemilikan kita sekarang adalah 85%. Ya. Nah, ini karena dia menggunakan cost method teman-teman. Kalau dia misalkan nantinya ketika dikonsolidasi menggunakan equity method dan dia sudah rencanakan perusahaan akan menggunakan equity method, maka di tahun 2015 ini kita harus hitung retroaktifnya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan dia udah akan berubah dari cost method menjadi equity. Kita harus hitung perubahan RE 2014 ke 2015. Tapi karena di soal ini dia pakainya cost method, ya kita nggak usah apa-apain ya. Jadi tetap nih 2014-nya tetap, 2015-nya tetap. Nanti kita baru akan membuat semacam jurnal retroaktif ya. Karena kita akan sesuaiin dulu perubahan pada return earning-nya ya, changes in RE-nya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan ingat, kalau dia pembelian bertahap, awalnya nggak punya pengendalian, lalu sekarang dia punya. Ketika dia punya pengendalian, dia harus melakukan revaluasi atas saham yang sebelumnya dia punya, sebelum dia punya pengendalian. Jadi initial purchase price-nya gampang ya. 150 tambah 735, yaitu 885. Nah, kemudian teman-teman bisa hitung perubahan RE-nya. Nah, ini bisa dua cara, teman-teman. Bisa lihat berdasarkan tahun, bisa juga lihat berdasarkan perubahan ininya aja. Return earning-nya. Jadi kalau teman-teman mau selisihin, sekarang kan di 1 Januari 2016, berarti selisihin ya. 170.000 dikurangi minus 30. Ini return earning-nya minus. Jadi minus ketemu minus jadinya positif ya. Nah, 200.000 teman-teman pertama bisa kaliin dengan 10% ownership mula-mula. Kemudian teman-teman akan selisihin lagi 170 dengan 50.000. Ya, 120.000. Kaliin dengan kepemilikannya, yaitu pembelian yang kedua, yaitu 35%. Ya, jadi ininya yang pertama 10%, 170 sama minus 30. Terus yang berikutnya 170 dikurangi 50. Atau teman-teman bisa lihatnya per tahun. Kalau per tahun gimana? Teman-teman selisihin dulu. 50.000 sama yang minus 30. Makanya di sini saya pakainya plus ya. Kenapa plus? Karena 50 dikurang min 30. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Kaliin. Di periode 2014 ke 2015 cuma punya 10%. Nah, dari 2015 ke 2016, berarti teman-teman selisihin ya. 170 dikurang 50, hasilnya adalah 120. Nah, kamu kaliin, kepemilikannya bukan lagi 10%, tapi menjadi 45. Nah, jadi hati-hati, kalau pendekatan ini pakainya 10 sama 45. Kalau pendekatan yang sebelumnya pakainya 10 sama 35 ya. Karena kan kita melihat perubahannya 170 ke minus 30. Berarti ini yang 10%-nya aja. Yang 10%-nya udah kita hitung. Lalu yang pembelian kedua 35%. 170 dikurangi 50. Kita kaliin 35%. Jadi bisa hitungnya per tahun, bisa juga per pembelian. Kalau yang ini per pembelian ya. Jadi tiap pembelian. Pembelian tahap 1 10%, pembelian tahap 2 35%. Kalau yang ini tahun pertama dari 14 ke 15 10%. Terus yang ini tahun yang dari tahun kedua ke tahun ketiga, yaitu 45%. Hati-hati jangan sampai salah. Kemudian kita akan dapat carrying value-nya teman-teman 947.000 ya. Jadi ini kamu total. Nah, implied value caranya gampang. Cari cost per lembarnya. Ini 500.000 kan untuk total. Jadi 500.000 dibagi 60.000 dikaliin dengan yang kita punya mula-mula sebelum dapat pengendalian, yaitu 67.500. Dapat dari mana? 15.000 ditambah 52,5.
Hasilnya adalah 562.500. Kamu lihat carrying value sama implied value lebih besar mana? Lebih besar carrying, berarti dia mengalami yang namanya loss on revaluation sebesar 384.500 ya. Maka kita akan akui di sini loss on level pada investment in same company senilai 384.500. Tapi teman-teman mesti ingat, waktu kita dapetin angka 384 ini, kita compare-nya angka 947 sama 562,5. Padahal di journal entries angkanya nggak 947, tapi masih 885. Ada selisih 62.000 karena dia menggunakan cost method, dia akan dibuat pada saat jurnal eliminasi dibuat ya. Jadi ini retroaktifnya di 31 Desember ya. Nah, teman-teman akan catat investment in same company pada beginning return earning parent sebesar ya saldo yang ini 62.000. Kemudian teman-teman bisa eliminasi biasa ini ya. Hitung common stocknya berarti asumsi dia nggak ada treasury ya, karena nggak ada informasi tentang treasury. Jadinya 150.000 lembar kali 2,5. Kemudian ada contributed capitalnya 3205. Nah, return earning per 1 Januari ya. Jadi di sini jangan salah. Return earning misalkan eliminasi 2016 berarti 1 Januari 2016 yang kita pakai. Yaitu sebesar 170.000. Nah, di sini teman-teman bisa ya hitung saldo difference tanpa perlu membuat CAD schedule. Jadi bisa menghitung saldo difference tanpa membuat CAD schedule. Caranya gimana? Caranya adalah pertama hitung dulu investment in same company-nya. Cara ngitungnya gampang. Teman-teman totalin aja nih. 150 tambah 735 tambah 500. Lalu lihat investmentnya di kredit. Berarti kita kurangi ya. Kurangi 384.500. Kemudian kamu tambahin tadi yang retroaktifnya nih. Atau reciprocity-nya. Yaitu 62.000. Atau teman-teman boleh pakai cara lain. Pakai harga yang terbaru. Harga terbaru berarti kan 500.000. Dibagi, kita cari dulu per lembarnya 60.000. Kaliin dengan jumlah saham yang kita miliki. Yang kita punya berapa? 15 tambah 52,5 berarti kan 67.500 ya. 67.500 ditambah pembelian yang kedua 60.000. Berarti kaliin dengan 127.500 kepemilikan kita. Ya, jadi pakai harga terbaru ya, harga yang terupdate. Dapatnya dari 500.000 dibagi 60.000 kaliin. Hasilnya adalah 1.062.500. Nah, ini kan kita mengasumsikan karena di buku bilangnya kan nilainya harus direvaluasi. Ketika direvaluasi kan revaluasi nggak selalu gain. Bisa gain on level, bisa juga loss on level. Tapi kalau misalkan ada di kelas kalian yang diajarinnya, kalau turun pakainya loss on impairment. Nah, itu ikutin aja kelas kalian ya. Jadi ikuti aja asumsi atau persepsi di kelas kalian seperti apa. Ya, kalau saya mengasumsikannya menggunakan persepsi yang ketika dia punya pengendalian, awalnya nggak punya, dia harus melakukan revaluasi. Nah, yang namanya level itu kan nggak selalu untung. Jadi saya di sini pakainya loss on revaluation. Ya, jadi teman-teman udah dapat nih investment in same company-nya 1.062.500. Nah, NCI-nya gampang. Kepemilikan kita kan totalnya 85% tadi. Berarti NCI-nya tinggal 15% dibagi 85. Ya, karena kan mau dikali sama investment in S. Jadi 15 dibagi 85 kaliin 1.062.500. Hasilnya adalah 187.500. Nah, setelah investment dapat NCI dapat, untuk cari difference, teman-teman tinggal selisihin aja ya. Tinggal debit dikurang kredit. Maka di sini akan timbul difference-nya senilai 2.500.000. Nah, difference ini kita akan lihat kalau dia kalau misalkan implied value-nya lebih kecil daripada lebih besar, maka kita bisa kalau difference-nya di debit, maka kita akan munculin goodwill ya. Tapi kalau di sini dia difference-nya di kredit, kan kita akan offset ya ke sisi debit. Nah, goodwill itu nggak mungkin di kredit, nggak ada yang namanya goodwill di kredit ya. Maka di sini kita akan asumsikan masukin ke akun yang namanya gain on acquisition. Nggak harus ke gain on acquisition, bisa aja dialokasinya ke aset ya.
dan teman-teman udah belajar itu. Nah, karena nggak ada informasi, kita asumsikan dialokasinya ke gain on acquisition. Nah, berikutnya teman-teman kita akan masuk ke transaksi tahun 2017. Di mana 2017 ini di tanggal 2 September, Pot Company dia menjual sebanyak 22.500 lembar. Nah, 22.500 lembar ini teman-teman bisa lihat dia berapa persen kalau dibandingin dengan outstanding ya. Jadi 22.500 dibagi dengan 150.000. Itu besarnya adalah 15%. Nah, jadi yang tersisa awalnya kita punya 85%. Kita jual 15%. Jadi 85 dikurang 15. Yang tersisa adalah 70%. Kita masih menjaga kontrol atau masih menjaga pengendalian. Nah, pertama teman-teman boleh hitung dulu cash-nya ya. Cash-nya adalah 900.000. Dapat dari mana? Dapat dari 22.500 lembar kaliin harganya 40 per lembar. Nah, kemudian nilai investment kita adalah teman-teman pakai investment yang terakhir nih. Yang 1.062.500. Ini kan dia cost method ya. Jadi 1.062.500. Teman-teman tinggal kaliin. Ya. Ini bisa dua cara. Teman-teman yang kita jual kan 22.500 ya. Jadi 22.500 dibagi dengan total yang kita punya. Total kita punya kan tadi 122.500 ya kalau nggak salah ya. 127.500. Terus kamu kaliin dengan 1.062.500. Itu boleh. Atau teman-teman mau cara yang lebih mudah. Yang kita jual 15%. 15% dari outstanding. Yang kita punya 85%. Jadi 15 dibagi 85. 15 dibagi 85 kaliin dengan 1.062.500. Maka hasilnya adalah 187.500 ya. Ingat, cost of share ini kan tadi waktu ngitung itu pakai LE-nya kan per 1 Januari. Jadi pakai kondisi yang terakhir per 1 Januari ya. Ketika dia punya pengendalian yaitu per 1 Januari 2016. Maka teman-teman kita akan masukin cash-nya 900.000 karena dia cost method. Jadi investment in Sand Company-nya 187,5. Selisihnya masukin ke yang namanya additional contributed capital. Nah, berikutnya kita mau hitung teman-teman. Benar nggak sih kalau carrying value-nya ada 187.500 atau carrying value-nya harusnya lebih gede? Karena kita pakainya cost method kan nilai investasi kita nggak pernah berubah. Berarti kekecilan. Nah, kita akan cek di sini. Cost of share kita 187.500. Tapi kita ada perubahan in return earning ya, change in LE ya teman-teman ya. Karena dari 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2017 atau 31 Desember 2016. Jadi teman-teman bisa selisih nih. 280 dikurang 170. Ya, 280 dikurang 170 hasilnya 110, kemudian dikali dengan yang terjual, yaitu 15% dari outstanding, kaliin 15%. Kemudian ada change in income ya, perubahan karena income, yaitu periode berjalan. Ingat, dia jualnya di 2 September. Berarti kan dia akui laba dong. Dari 1 Januari sampai 2 September. Yang terhitung berarti Januari sampai Agustus. Yaitu 8 bulan. Maka teman-teman tinggal hitung aja labanya berapa selama tahun 2017. Berarti 460 nih ya, 460 teman-teman kurangi 280. Jangan lupa ini cuma 8 bulan karena dia kan 2 September. Jadi dari Januari sampai Agustus. Kali 8 per 12. Jangan lupa kaliin persentasenya 15%. Nah, maka carrying value-nya harusnya 222.000, bukan 187.500. Maka nanti di zona eliminasi kita akan adjust additional contributed capital kita. Makanya additional contributed capital kita harusnya 678. Bukan 712, tapi 678. Oke ya. Nah, berikutnya teman-teman ada pembagian dividen di 30 Desember. Dia cuma mengumumkan dividen. Dia nggak bilang dia udah bayar atau belum. Kita asumsiin belum. Maka perusahaan akan catat dividen receivable pada dividen income. Ya,
30 Desember dia udah jual kan 15%. Jadi yang tersisanya aja dia cuma punya 70% ya. Jadi 70% kaliin jumlah saham yang beredar 150.000 dikali dengan dividen yang dibagi yaitu 0,8 dolar per lembar kaliin 0,8. Hasilnya adalah 84.000. Nah, berikutnya teman-teman kita akan melakukan jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi, kita akan mau mengubah additional contributed capital kita akan adjust supaya dari 712.500 menjadi 678 ya. Kita akan adjust. Ada perubahan pada RE, makanya kita akan catatnya additional contributed capital pada beginning return earning parent yaitu sebesar 16.500. Nah, kemudian untuk yang periode berjalan, kita akan catatnya additional contributed capital pada subsidiary income source. Nantinya subsidiary income source ini akan masuk ke laporan keuangan konsolidasian. Dia akan masuk ke bagian income statement ya. Subsidiary income source ini akan masuk sebagai revenue ya. Nah, ini masukin nominalnya yaitu 18.000. Nah, kalau teman-teman hitung harusnya kan additional contributed capital kita 712.500 mula-mula. Kemudian di jurnal eliminasi dikurangi 16,5 terus dikurangi 18.000. Hasilnya adalah 678. Udah sama nih teman-teman ya, sama-sama 678. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa bikin jurnal reciprocity. Ingat ketika bikin reciprocity selisihin return earning pada saat kita punya pengendalian dengan return earning per 1 Januari di tahun itu. Ini kan jurnalnya tahun 2017. Berarti 1 Januari 2017 yaitu 280.000 ya. Dikurangi return earning ketika kita punya pengendalian yaitu 170. Jadi 280 dikurang 170. Jangan lupa teman-teman kaliin persentase yang kita miliki sekarang yaitu tinggal tersisa 70%. Jadi kaliin 70%. Jangan lupa teman-teman yang ini, yang 62.000 ini terbawa sampai ke periode berikutnya ya. Ini terbawa sampai ke periode berikutnya ya. Karena kan jurnal eliminasi nggak pernah diposting di buku besar. Itu yang perlu kalian paham konsepnya. Jurnal eliminasi hanya dibuat untuk membantu proses konsolidasi. Dalam proses menyusun konsolidasi. Jadi nggak pernah diposting di buku besar. Makanya dia selalu terbawa. Ya, jangan lupa teman-teman setelah tadi dihitung. Ya, tadi udah dikali 70%. Jangan lupa ditambah dengan yang ini. Yang 62.000. Maka di sini nominalnya adalah 139.000. Nah, kemudian ini eliminasi biasa ya teman-teman ya. Rekaman stok ya. Teman-teman sama seperti sebelumnya 375. Kemudian order contributed capitalnya 3205. Ingat return earning-nya yang di sini adalah per 1 Januari. Makanya waktu reciprocity juga pakainya 1 Januari ya. Dengan pada saat kita punya pengendalian, kita akan selisihin. Sebesar 280.000. Ya, diferensinya teman-teman kita udah tahu 2.500.000. Maka ini tinggal kamu kurangin. Ya, jadi 375 tambah 3205 ditambah 280 dikurang 2,5 juta. Jadi ini kamu udah totalin ya. Yang debit ditambah yang kredit dikurangi. Kaliin sama persentasenya. Yang kita miliki saat ini 70%. Kalau NCI berarti 30. Atau teman-teman bisa pakai cara lain. Lihat, 150 tambah 735 tambah 500, kemudian dikurang ya. Dikurang 384.500. Nah, yang 62.000 nggak usah dimasukin. Kenapa? Dia jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi itu saldonya akan ke bawah ya. Jadi angka yang 139 ini udah include. 139 ini udah include 62.000. Kan tadi kan udah kita tambahin ya. Maka yang 62.000 ini jangan dihitung. Nanti kamu akan double. Ya, maka berikutnya dikurangi. Ini ada penjualan 187.500 ya. Jangan lupa tadi dikurangi ya. Karena dia loss on level ya. 384.500 sudah dikurangi ini. Terus dikurangi ada penjualan senilai 187.500. Kemudian jangan lupa
ditambah dengan reciprocity-nya, ditambah dengan 139.000. Ya. Ingat teman-teman, nominal 139 ini sudah termasuk yang 62 karena kan dia udah bernambah. Ya. Makanya hasilnya sama nggak nih? Sama ya. Tetap sebesar 952. Pokoknya kalau sampai nggak beda berarti kamu ada salah. Nah, berikutnya kita akan alokasikan difference-nya. Nah, di tahun pertama boleh diakuin sebagai gain on acquisition, tapi di periode berikutnya nggak boleh jadi gain lagi. Kita akan split ya, kita akan pecah. Dia pakainya apa? Cost method. Maka kita akan pecah menjadi beginning return earning parent dan juga NCI. Kamu proporsiin 70% dan 30%. Nah, berikutnya teman-teman kita mau eliminasi ya. Ini dia ada dividen receivable. Receivable pasti pasangannya payable. Kita mau eliminasi dividen payable pada receivable sebesar 84.000. Lalu kita mau eliminasi income-nya ini. Maka yang kita eliminasi adalah dividen income pada dividen declare senilai 84.000. Oke, selamat belajar untuk teman-teman semua. Semoga kalian bisa mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Dan semoga video ini bisa membantu kalian. Oke, sampai bertemu di lain waktu. Good luck untuk ujiannya dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.